Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dino Damara Ramadan dengan NIM A11 2019 11709. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis perbandingan untuk fitur klasifikasi pada gambar dengan menggunakan berbagai metode yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Langsung kita mulai saja. Jadi untuk metodenya dulu akan saya jelaskan. Di sini kurang lebih saya akan menggunakan 12 model ya. Sorry ini 8. Nah, ini yang untuk model yang pertama. Jadi nanti ada data, kemudian akan saya lakukan pengolahan citra berupa resizing. Kemudian akan saya lakukan ekstraksi fitur menggunakan GLCM. Kemudian akan diklasifikasi menggunakan KNN. Untuk model kedua sama, pengolahan citra dan fitur ekstraksinya. Yang berbeda nanti adalah untuk penggunaan fitur klasifikasinya, yaitu menggunakan SVM. Kemudian yang model ketiga dan keempat sama, yang membedakan yaitu fitur klasifikasinya, yaitu menggunakan naive Bayes dan decision tree. Kemudian untuk model yang kelima sampai ke 8 itu akan saya lakukan pengolahan citra menggunakan enhance local contrast. Kemudian untuk ekstraksi fiturnya akan menggunakan fitur histogram. Kemudian untuk klasifikasi sama urutannya menggunakan KNN, SVM, naive Bayes sama decision tree. Kemudian untuk model 9 sampai 12 pengolahan citranya akan saya lakukan dengan menambahkan brightness-nya. Kemudian untuk ekstraksi fiturnya saya menggunakan GLCM lagi. Dan untuk fitur klasifikasinya saya menggunakan sama KNN, SVM, naive Bayes, dan decision tree. Kali ini saya akan coba melihatkan datanya. Jadi saya sudah memiliki data train. Di sini ada 2 folder. Ini adalah foto daun. Jadi yang folder A ini ada 15 file data trend berupa daun dari aglonema yang saya ambil sendiri. Kemudian untuk folder B ini ada 13 file data trend untuk gambar daun kuping gajah yang saya ambil sendiri juga. Kemudian untuk data testingnya ada 5 file data testing daun aglonema yang saya ambil dari internet. Kemudian untuk folder B-nya ada 5 juga file gambar daun kuping gajah yang saya ambil dari internet. Langsung saja coba kita buka programnya. Di sini saya menggunakan MATLAB versi R2021A. Kita coba langsung untuk model yang pertama dulu. Model 1, jadi data yang tadi yang sudah saya siapkan akan saya resize, kemudian akan saya ekstraksi fiturnya menggunakan GLCM, kemudian akan saya klasifikasikan menggunakan KNN. Jadi tujuan percobaan kali ini adalah nanti kita akan mendapatkan hasil dari akurasinya, dari perbandingan gambarnya, dari gambar pada folder testing dan pada folder data trend. Nanti akan saya rekap untuk masing-masing model berapa akurasi data trendnya dan berapa akurasi data testingnya dengan berbagai metode dan fiturnya masing-masing. Langsung kita coba yang pertama, yaitu untuk model 1 resizing, GLCM, dan KNN. Di sini saya sudah menuliskan sintak atau code-nya pada MATLAB saya. Kurang lebih seperti ini. Line 5 ini untuk
mengambil folder untuk menemukan foldernya yang tadi, folder data tray-nya. Yang IMDS ini untuk pemisahan extensionnya dan namanya, biar mendapatkan label masing-masing. Kemudian mulai line 8 sampai line 25 ini adalah perulangan untuk setiap gambar. Jadi setiap gambar nanti akan ini nama filenya akan dinamai, kemudian akan dibaca satu-satu di figur, akan ditampilkan. Kemudian untuk yang pertama tadi adalah resize, GLCM dan resize ya. Ini saya ganti dulu, sorry, GLCM dan resize. Resize itu seperti ini. Resize, oh sorry, AM resize IMG. Kemudian menggunakan untuk dokumentasi resize ini untuk scale-nya, jadi berapa scale yang akan digunakan. Ini saya menggunakan 0,5 saja mungkin. Oke, ini sudah saya resize untuk pengolahan citranya. Kemudian untuk fiturnya di sini menggunakan fitur GLCM. Fitur GLCM ini saya dapatkan dari bukunya Abdul Qadir. Ini kurang lebih akan saya jelaskan sedikit. Jadi bukunya di bab 13, ekstraksi fitur tekstur. Kita cari GLCM dulu. GLCM. Nah ini GLCM. Jadi GLCM itu Gray Level Co-Occurrence Matrix. Pertama kali diusulkan oleh Haralick. Fitur ini untuk menjelaskan pola spasial. GLCM menggunakan perhitungan tekstur pada orde kedua. Pengukuran tekstur pada orde pertama menggunakan perhitungan statistika didasarkan pada nilai piksel citra asli semata seperti varian dan tidak memperhatikan hubungan ketetanggaan piksel. Kurang lebih jadi sudah dijelaskan di buku ini. Ilustrasinya seperti ini. Jadi citra aslinya untuk kernelnya ini jadi akan dicari untuk tetangganya yang nilainya sama dengan kernel tersebut. Kemudian nanti akan dilakukan perhitungan dari koordinat tetanggaan itu. Jadi seperti ini 0 dan 0, ada 0 sampingnya, dihitung 1, ini juga dihitung 1, ini kanan 02, nanti dihitung 02. Nggak bisa karena tidak sama, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nanti akan dilakukan ditambah dengan transpose-nya. Kemudian akan dilakukan perhitungan berupa berikut. Yang pertama ASM, Angular Second Moment, merupakan ukuran homogenitas citra dihitung dengan cara seperti berikut. Jadi untuk setiap I dan J dari metrik tadi itu akan dihitung ASM-nya. Kemudian kontrasnya juga, IDM-nya juga, dan entropi, kemudian korelasi. Ini sudah ada codingnya di sini, jadi langsung bisa saya pakai untuk penggunaan GLCM-nya. Namun ada sedikit koreksi untuk di bagian akhir setiap fungsinya ini. Jadi ditambahi masing-masing ini G0 all, G45 all, G90 all, dan G135 all. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya panggil atau implementasikan di coding saya tadi.
akan digunakan semuanya G0, G45, G90, Gen1 dan G135 diterapkan kepada IMG yang tadi sudah di resize. Kemudian ini untuk pemanggilannya G0 all tadi, G45, G90. Kemudian ini akan dilakukan untuk setiap I. Ini kan untuk perulangan gambarnya, jadi setiap I akan dilakukan. Kemudian ini untuk menghapus fiturnya dan labelnya, karena nanti di bawah ada perulangan lagi. Kemudian untuk model, di sini menggunakan KNN. Jadi ini KNN didapat dari fitur trennya, dari data trend dan nanti dari labelnya, seperti itu, dari label trend ini. Kemudian untuk prediksinya, jadi untuk prediksi akurasinya itu dari model dan fitur trennya. Ini akurasi trennya harusnya 100 ya kalau untuk data trennya. Jadi sumnya dari label tren, apakah label tren sama dengan label predik, itu di sum kemudian dibagi dengan jumlah label prediknya, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai 1 sampai 100. Kemudian untuk data testingnya, ini sama untuk memanggil folder data testing. Kemudian IMDS sama untuk mengsplit ya, memisah nama dan extension. Di sini saya menggunakan JPG semua gambar yang tadi. Kemudian ini untuk perulangannya, dilakukan perulangan yang sama. Ini saya copy dulu size-nya. Dilakukan perulangan yang sama untuk gambar dari data testingnya. Kemudian dilakukan pengolahan citra yang sama di resize 0,5. Kemudian diberi fitur yang sama, fitur GLCM tadi. Kemudian dilakukan perhitungan prediksi dan evaluasi yang sama. Nah, nanti evaluasi ini adalah akurasi dari testingnya, apakah gambar testingnya itu sesuai dengan gambar data trend, itu nanti yang akan kita cari. Jadi langsung saja kita lakukan pengetesan untuk model yang pertama, resize, GLCM, dan KNN. Kita run. Ini akan sedikit lama karena gambar yang saya ambil sendiri itu cukup besar, walaupun ini tadi sudah di resize jadi setengah ya. Ini kita tunggu saja, nanti akan keluar di comment window untuk akurasi data trainnya dan akurasi data testingnya. Kemudian saya akan menyiapkan catatan untuk melakukan perbandingan nanti. Ini model 1 sampai model 12. Kemudian akurasi train dan akurasi testing. Nanti akan saya lakukan pencatatan di sini untuk nanti kita bisa membandingkan kira-kira mana fitur, kombinasi fitur yang lebih baik. Ini masih menunggu untuk yang resize GLCM dengan KNN. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah sampai data testingnya. Data testingnya cepat karena kecil ya, ngambil dari Google. Nah, ini sudah terlihat. Jadi untuk model pertama yang kita gunakan resizing, GLCM dan menggunakan KNN, ini mendapatkan hasil akurasi trennya 100 ya, yang sudah seperti ya, saya bilang tadi, akurasi tren harusnya 100. Kemudian untuk akurasi testingnya 40. Bisa coba kita cek di sini untuk labelnya dan label tes. Jadi dari 10 data tadi, 5 data awal adalah folder A, yaitu yang data A. Kemudian 5 file selanjutnya adalah folder B. Kemudian di sini yang
salah adalah, jadi untuk tes prediknya, 3 data awal benar dianggap A, kemudian data 4 itu harusnya A, namun dianggap B, kemudian data 5 itu benar dianggap A, kemudian sisa datanya yang seharusnya mendapatkan label B itu mendapatkan label A. Jadi di sini mendapatkan akurasi 40% untuk model yang pertama. Akan saya catat dulu. 100 dan 40. Oke, kita coba untuk model yang kedua, resize GLCM tapi menggunakan klasifikasi SFM support mesin ya. Ini sudah saya sediakan di sini untuk model yang kedua menggunakan ini saya menggunakan fungsi langsung ya, fungsi bawaan dari MATLAB sudah ada. Ini fitc SVM train support vector machine classifier sudah langsung bisa kita pakai, langsung kita jalankan saja. Ini perlu menunggu lagi karena ukuran gambarnya cukup besar. Cukup lama. Nah, ini sudah sampai data trainnya, data testingnya, sorry. Akurasi trainnya sudah keluar 100, kemudian akurasi tesnya 50. Hasilnya berbeda dari yang KNN tadi. Coba kita lihat kesalahannya di mana. Jadi untuk label tes predik benar. Label tes predik, sorry. Nah, label tes predik. Jadi benar ini kebalikannya KNN ya malahan. Jadi yang data 1 sampai 5 benar diklasifikasikan ke A. Namun yang data B yang harusnya data B, 5 data yang harusnya B ini malah diikutkan ke A. Jadi ini 50-50. Ini karena harusnya mendapatkan ke B semua. Seperti itu. Akan saya catat dulu. Akurasi train masih tetap 100. Kemudian akurasi testingnya 50. Kita lanjut untuk pengujian model ketiga. Masih dengan resize GLCM namun dengan knife base. Ini saya komen dulu. Ini sudah saya sediakan lagi. Sama saya menggunakan fungsi bawaan dari MATLAB. Nih, fit CNB train multi-classes knife base model. Langsung bisa saya gunakan. Masih dengan resize setengah. Kita coba run. Akan memakan waktu kembali. Jadi nanti dari hasil yang kita dapatkan dari pengujian ini akan coba kita bandingkan masing-masing kira-kira kombinasi mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Dan gambar juga berpengaruh. Dari gambar saya mendapatkan 15 data train untuk
gambar folder A dan 13 untuk gambar folder B. Mungkin jika gambar data trainnya lebih banyak, itu mungkin data akurasi tesnya harusnya bisa lebih tinggi atau lebih bagus lagi. Dan untuk cara pengambilan gambarnya juga menurut saya ini ada pengaruhnya karena ada area dari gambar lain yang masuk. Nah, ini kita dapatkan hasil yang berbeda dengan naive Bayes. Akurasi trainnya ternyata turun. Kemudian akurasi tesnya naik. Akan saya catat dulu. Model 3. Oke, kita coba dari label trennya. Harusnya tidak ada masalah atau mungkin ada pengurangan. 15 tambah 13, 28 benar. 15 awal A. Ini harusnya label trennya benar semua ya. Tapi yang tidak tahu kenapa di sini dapatnya 89. Harusnya benar A semua dan ini B semua. Kurang tahu. Kemudian coba kita lihat label tesnya aja. Di sini 1 sampai 5 benar diklasifikasi sebagai A, kemudian 6 benar B, kemudian sisanya salah karena diklasifikasikan menjadi A, harusnya B. Jadi mendapatkan 60%, 6 yang benar dari 10. Kita lanjut untuk model keempat, masih dengan research GLCM, namun dengan klasifikasi decision tree. Ini sama, saya menggunakan fungsi bawaan MATLAB fit C3, fit binary decision tree for multi-class classification. Nah, coba kita running, masih dengan resize 0,5. Untuk pengetesan barusan yang menggunakan klasifikasi naive Bayes, itu data trainnya menjadi 89. Saya masih belum tahu kenapa. Tadi kita cek untuk label tesnya itu benar 1 sampai 15 itu A dan 1 sampai dan sisanya 16 sampai 28 itu B, cuman akurasi trennya itu didapatkan di 89. Mungkin nanti akan coba saya cari tahu lagi. Namun untuk akurasi tesnya ini meningkat dari dibandingkan KNN dan ini SVM ya. Kita sedang menunggu untuk pengetesan model keempat, yaitu menggunakan resizing, GLCM, dan decision tree. Ini sudah sampai data test. Akurasi trennya didapatkan 100, kemudian akurasi tesnya didapatkan 50. Saya catat dulu. Dan 50 model 4. Ini sama seperti model 2 tadi yang menggunakan SVM ya. Jadi untuk gambar 6 sampai 10 itu diklasifikasikan ke gambar A, bukan
bukan B labelnya ya, bukan label B, namun dikasihkan label A. Jadi dapat yang benar cuman yang label A yang di folder A. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk model selanjutnya. Di sini saya melakukan perubahan pada pengolahan citranya dan fitur ekstraksinya. Saya menggunakan pengolahan citra dengan menambah atau mengenhance lokal kontrasnya. Kemudian saya menggunakan fitur ekstraksi histogram. Untuk fitur klasifikasinya itu sama, akan kita lakukan 4 kali, pengujian 4 kali dengan urutan KNN, SVM, knife base, dan decision tree, sama seperti yang di atas. Ini sudah saya tuliskan untuk kodenya, kurang lebih sama, perbedaannya hanya di fitur ekstraksinya dan fitur pengolahan citranya. Ini pengolahan citranya saya kasih penambahan lokal kontras. Ini juga fungsi bawaan dari MATLAB ya. Jadi ini edge aware local contrast manipulation of image. Penggunaannya langsung diarahkan ke gambarnya saja. Sebenarnya ini ada untuk pengaturannya ini edge threshold dan amount, namun saya lakukan untuk defaultnya saja. Jadi defaultnya itu untuk edge threshold itu 0,3, kemudian amount itu 0,25. Nah, ini ada penjelasan untuk amount-nya. Jadi antara min 1 sampai 1, kalau 0 itu berarti nggak diganti amount-nya, cuman edge threshold saja. Kemudian kalau 1 itu paling tinggi, ini menambah lokal kontras strongly ya, jadi ditambahi banyak. Kemudian jika min 1 itu paling sedikit, itu menambah smooth, nih strongly smooth the detail of the input image, seperti itu. Nah, jadi ini saya tambahkan lokal kontras dengan settingan default 0,3 dan setengah tadi ya. Kemudian untuk ekstraksi fiturnya saya menggunakan ekstraksi fitur histogram. Sama, ini saya mengambil dari buku Abdul Qadir, hampir sama seperti tadi. Untuk penjelasannya kurang lebih, nah ini tekstur berbasis histogram. Metode yang sederhana untuk mendapatkan tekstur adalah dengan mendasarkan pada histogram. Jadi ini nanti dari gambar itu, masing-masing gambar akan dilakukan histogramnya berdasarkan kernelnya. Kemudian dari gambar 0 sampai 255 ya, kalau gambar gambar berwarna. Kemudian dari hasil histogramnya itu nanti, dari hasil tabel histogramnya itu akan dilakukan perhitungan nih rata intensitas. Jadi untuk setiap gambarnya itu akan dihitung rata intensitas, kemudian nanti akan dijumlahkan. Seperti itu nih. Dalam hal ini I adalah aras keabuan pada citra F dan PI menyatakan probabilitas kemunculan I. Jadi probabilitas kemunculan aras keabuannya pada citranya. Kemudian seperti itu. Kemudian fitur kedua yaitu dilakukan perhitungan standar deviasi. Perhitungannya rumusnya seperti ini. I min M pangkat 2 untuk setiap P I seperti yang tadi. Kemudian dilakukan perhitungan skewness, yaitu ukuran ketidaksimetrisan terhadap rata intensitasnya. Rumusnya seperti ini. Kemudian dilakukan perhitungan energi, adalah ukuran yang menyatakan distribusi intensitas pixel terhadap jangkauan aras keabuan untuk grayscale-nya. Rumusnya seperti ini. Kemudian dilakukan perhitungan entropi, mengindikasikan kompleksitas citranya. Untuk rumusnya seperti ini. Kemudian properti kehalusan bisa dicarakan untuk mengukur tingkat kehalusan atau kekasaran intensitasnya itu R. Ini ngambil dari standar deviasi tadi ya.
Kemudian di sini sudah ada untuk sintak atau code ini apa? Tekstur histogramnya yang sudah dibuat. Ini saya gunakan, kemudian saya tambahkan untuk di line terakhir ini. Jadi start all. Jadi kalau ini kan satu-satu. Stat MU, stat deviasi, stat skewness, stat energi, stat entropi, dan stat smoothness. Ini saya tambahkan satu line baru untuk menghitung langsung semuanya. Kemudian untuk penggunaannya langsung, ini penggunaan seperti ini. Stat tekstur, ngambil dari file stat tekstur, kemudian img yang akan dilakukan ke img. Kemudian ini adalah perulangan untuk setiap fitur itu akan dilakukan untuk setiap gambar yang diulang. Kemudian sama di data testing, langsung coba kita lakukan pengujian untuk model yang ke 5, lokal kontras, histogram, dan KNN. Ini sudah saya setting KNN. Ini lumayan cepat karena ini basisnya grayscale ya. Jadi ini sudah diubah ke grayscale dulu sebelumnya. Nah, ini mendapatkan akurasi trennya 100, akan saya catat dulu. Kemudian akurasi tesnya 90, sangat tinggi ya, berarti hanya salah satu data. Kita coba lihat. 1 sampai 5 benar label A, yang salah hanya di data nomor 7. Ini harusnya mendapatkan label B, tapi ini mendapatkan label A. Kita lanjut untuk yang model berikutnya, yaitu menggunakan SVM, masih sama, yaitu lokal kontras dan histogram, tapi menggunakan klasifikasi SVM. Langsung saya run. Ini lumayan cepat prosesnya, jadi bisa menghemat waktu. Ini kita lihat akan mendapatkan akurasi train dan akurasi tes berapa. Akurasi train 100 sudah muncul, kemudian akurasi tesnya 80. Saya catat dulu, 100 dan 80. Kita lihat tabel untuk labelnya. 1 sampai 5 benar, mendapatkan label A. Kemudian ada 2 yang salah di sini. Data nomor 7 dan data nomor 9 yang harusnya mendapatkan label B, ini malah mendapat label A. Jadi 80% untuk fitur SVM ya. Kita lanjut untuk model 7, lokal kontras histogram menggunakan naive Bayes. Nih, naive Bayes. Kita run. Nah, ini ada anomali lagi. Jadi akurasi trennya tidak 100 ya, 92 untuk naive Bayes. Kemudian akurasi tesnya 80. Akan saya catat dulu saja. 92, kemudian 80. Tadi yang model 3 itu juga naive Bayes ya. Ya. Nanti akan coba saya cari tahu kenapa model naive Bayes-nya itu akurasi trennya tidak bisa 100. Ini kita lihat yang salah masih data 7 dan data 9, mendapatkan label A, tidak mendapatkan label B. Kita lanjut untuk model berikutnya, yaitu menggunakan decision tree. Masih dengan pengolahan citra yang sama dan fitur ekstraksi yang sama. Histogram, lokal kontras, menggunakan decision tree. Kita running.
Ini untuk histogram lebih cepat ya daripada GLCM. Mungkin karena gambarnya berbasis grayscale. Nah, ini untuk decision tree, akurasi trennya 100, kemudian akurasi tesnya 90. Kemungkinan yang ini kali ini jika yang model 5 tadi yang salah pelabelan itu data 7, kali ini data 9 ya. Harusnya mendapatkan B tapi mendapatkan A. Ada salah satu data. Untuk local contrast dengan default setting, kemudian fitur histogram, dan klasifikasinya decision tree, ini mendapatkan hasil seperti ini untuk model 7. Kemudian lanjut ke model 9 sampai 12. Di sini saya akan melakukan penambahan brightness untuk pengolahan citranya. Kemudian saya akan menggunakan GLCM lagi. Kemudian untuk fitur klasifikasinya sama urutannya, KNN, SVM, Navbase, dan Decision Tree. Kita kembali ke GLCM ya. Di sini saya perlu ubah untuk pengolahan citranya menjadi seperti ini. Jadi penambahan brightness itu kan variabel ditambah konstanta. Konstantanya ini besarnya brightness-nya. Di sini saya melakukan penambahan dengan nilai 50. Coba kita lihat hasilnya, apakah ada yang berubah dari hasil yang sebelumnya, ada yang berbeda atau masih sama. Kita lakukan running untuk model klasifikasi KNN terlebih dahulu. Nah, ini GLCM ini sedikit lama ya karena ini RGB, tidak seperti untuk fitur histogram yang menggunakan grayscale. Kita tunggu saja. Jadi sementara ada anomali untuk akurasi data trend pada fitur klasifikasi naive Bayes ya. Jadi tidak bisa 100. Saya masih belum tahu kenapa. Nanti akan coba saya cari tahu dan coba kita bandingkan juga model untuk model nomor 11 nanti juga menggunakan naive Bayes dengan GLCM dan penambahan brightness. Akan kita bandingkan apakah akurasi data trennya juga tidak bisa 100. Masih menunggu untuk gambarnya. Ini sepertinya lama ya. Mungkin nanti untuk sisanya ini akan saya gunakan histogram saja agar lebih cepat untuk pengujian kali ini. Jadi ini akan saya ganti histogram saja. Ini kan akan kita untuk pengetesan KNN dan SVM saja untuk yang GLCM, penambahan brightness. Biar tidak terlalu memakan waktu. Sudah mulai masuk ke folder B. Sepertinya ini lebih lama dari saat resize tadi ya.
Ini sangat lama sekali ya. Atau mungkin ini saya ganti ke histogram sekalian aja, agar tidak memakan waktu yang lama. Ini karena sangat lama sekali karena berbasis RGB untuk fitur GLCM-nya. Jika pada modulnya dari buku dari Abdul Qadir ini, harusnya GLCM itu bisa memakai citra berskala keabuan. Namun saya kurang tahu kenapa saat saya melakukan pengujian sebelum saya record ini, di GLCM-nya itu image-nya saya ganti menjadi grayscale, itu jadi tidak mau jalan. Saya kurang tahu kenapa. Mungkin nanti akan coba saya cari tahu lagi lebih lanjut. Kali ini kita akan melakukan pengujian seperti ini dulu, seperti yang sudah saya tuliskan. Cuman ini akan saya ganti ke histogram ya, agar tidak menghabiskan waktu yang lama seperti pengujian kali ini. Ini lama sekali, lebih lama dari saat menggunakan resizing tadi. Ini bahkan belum masuk ke data testingnya, masih ke data train folder B. Nah, ini sudah masuk data testingnya. Akurasi trainnya mendapatkan 100. Nah, akurasi tesnya 50. Saya catat dulu. 50. Nah, kita lihat. Ini ternyata untuk data 6 sampai 10 yang harusnya mendapatkan label B ini malah mendapatkan label A. Untuk penggunaan penambahan brightness menggunakan GLCM dan menggunakan KNN. Kita lanjut ke model 10. Ini saya ganti saja ya menggunakan histogram biar tidak terlalu lama. Jadi brightness histogram SVM. Ini saya copy dulu ke yang ini. Saya komen dulu. Saya tambah brightness, kemudian menggunakan fitur ekstraksi histogram. Kemudian menggunakan klasifikasi SVM. Ini saya copy sini juga. Ini langsung saya tunggu aja nggak apa-apa. Nah, ini lebih cepat. Nah, ini keluar. Ini keluar akurasi data trainnya 100. Kemudian akurasi tesnya 80. Yang salah itu adalah kembali untuk data nomor 7 dan data nomor 9 itu masih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut untuk knife base-nya. Ini harusnya jika terjadi sama anomali seperti tadi, akurasi trainnya harusnya tidak 100. Nah, ini saya tidak tahu kenapa hasilnya seperti ini. Ini saya catat dulu. Kemudian akurasi tesnya 80. Ini sama untuk data gambar 7 dan 9 tidak mendapatkan label P. Kita lanjut untuk decision tree. Brightness ditambah 50 dan menggunakan histogram. Akurasi data trend 100. Kemudian akurasi testingnya 80. 100 dan 80. Nah, ini hasil dari pengujian 12 model yang sudah saya tentukan di awal tadi.
kurang lebih seperti ini. Jadi jika bisa dibilang yang paling baik itu adalah model 5 dan model 8. Model 5 itu untuk lokal kontras menggunakan fitur ekstraksi histogram menggunakan klasifikasi KNN. Kemudian model 8 itu sama lokal kontras dengan histogram tapi menggunakan fitur klasifikasi decision tree. Ini akan coba saya ubah-ubah ya untuk yang filter 5 untuk mendapatkan hasil lain kemungkinan menggunakan lokal kontras. Oke, lokal kontras histogram KNN. Kita coba tes ulang 100 dan 90 harusnya ya. Oh sorry, lokal kontras ya. Lokal kontras. Lokal kontras. Kita coba hasilnya. Apakah masih sama? Harusnya masih sama. Nah, ini masih sama. Kemudian ini kan saya menggunakan lokal kontras dengan settingan standar. Ini akan coba saya sedikit ubah-ubah ya. Apakah akan berubah lokal kontrasnya? Nah, langsung saja. Thresholdnya berapa tadi ya? Threshold defaultnya 0 sampai 3, ranknya 0 sampai 1. Coba saya kasih threshold 0,5, kemudian amount-nya 0,5 juga. Apakah akan berpengaruh? Ini saya lakukan yang sama. Ya, kita coba. Apakah akan terjadi pengaruh? Untuk hasilnya. Untuk default tadi jadi 0,3 dan 0,25 untuk amount. Threshold 0,3. Ini saya ganti ke 0,5 dan 0,5. Apakah akan ada perubahan? Masih sama dan data yang sama. Gambar nomor 7 ya. Coba kita lihat. 7 itu B2. B2 ini dianggap masuk ke A. Coba kita amount-nya kita kurangi jadi 0,1. Karena standarnya kan 0,25. Ini apakah akan berubah atau masih sama? Akurasi ternyata masih 100. Akurasi tesnya 90, masih sama untuk gambar nomor 7. Jadi saat saya beri perubahan-perubahan masih tidak melakukan, coba saya tambahi brightness 50 ya. Saya kombinasikan. Apakah akan mengalami perubahan? Nah, ini benar. Jadi setelah saya lakukan pengolahan citra dengan 2 filter, yaitu lokal kontras dengan settingan threshold 0,5 dan amount 0,1, kemudian saya tambahkan brightness 50, ini menjadi 100. Akan saya jadikan model 13 ya. Data. Ini kontras plus brightness gitu aja. Kemudian menggunakan
histogram dan menggunakan KNN. Ini mendapatkan hasil 100. Ini 100 dan 100. Jadi kemungkinan karena gambarnya yang nomor 7 tadi itu agak gelap, jadi saat ditambahkan brightness itu jadi bisa terbaca lebih baik. Coba kita hilangkan lokal kontrasnya ya, hanya penambahan brightness saja. Apakah akan berpengaruh atau masih tetap 100 tanpa dilakukan penambahan lokal kontrasnya? Masih menggunakan KNN, ini lebih cepat ya perhitungannya. Nah, ini 100 ternyata tanpa harus ditambahkan lokal kontras. Ini jadi settingannya seperti ini. Dengan brightness dan histogram dan KNN. Tadi kan saya menggunakan GLCM ya. Ini dengan histogram dan KLN itu mendapatkan hasil testing 100 untuk model baru, model 13 yang baru saja saya buat. Jadi ini menjadi lebih baik dari yang lainnya. Kurang lebih seperti itu pengujian yang kali ini saya lakukan untuk pengujian klasifikasi gambar dengan data gambar daun, 2 jenis daun yang saya gunakan. Untuk fitur ekstraksinya yang sudah fitur ekstraksi, fitur pengolahan citranya, dan fitur klasifikasinya yang sudah saya masing-masing tuliskan tadi. Kemudian saya menambahkan satu model baru yang mendapatkan hasil sempurna di sini untuk seperti ini. Jadi kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan anomali jika menggunakan klasifikasi naive Bayes ini. Ini ternyata akurasi data trainnya tidak 100, padahal saat dilihat di tabel itu masih tetap 100. Saya masih belum tahu kenapa, nanti mungkin akan saya cari tahu. Kemudian model yang paling buruk di sini yaitu dengan akurasi tes 40%, yaitu di resize setengah, kemudian menggunakan GLCM dan menggunakan KNN. Ini mendapatkannya hanya 40 akurasi tesnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengujian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau informasi yang miss atau yang salah yang saya katakan. Saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran atau pembenaran, bisa kontak saya atau bisa dilakukan di komen. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.